Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Al-hudurul kiram, hadirin jemaah sekalian, jemaah salat subuh Masjid Al-Banna, semoga sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih sama-sama dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu kembali dalam rangka melanjutkan ta'lim dan kajian rutin kita. Pagi hari ini insyaallah kita akan kaji bersama materi fikih. Bab yang kita ingin kaji adalah antara hibah dan warisan dalam Islam. Baik jemaah sekalian, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka dan kita awali pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hibah dan warisan jemaah sekalian merupakan sebuah istilah yang kadang-kadang kita salah pengertian. Apa yang sudah dilakukan orang tua terhadap anaknya, apakah itu hibah atau warisan, ini kadang-kadang masih samar-samar, ya, masih belum jelas ya antara yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kita. Padahal ada satu prinsip yang harus sama-sama kita pahami, bahwa ketika kita berbicara masalah warisan, maka patokan yang kita jadikan adalah yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan kepada kalian terhadap anak-anak kalian lidzakari mithlu hadzil unthayain. Prinsipnya adalah bahwa laki-laki itu akan mendapatkan 2 kali bagian perempuan. Jadi ini prinsip dalam warisan yang harus sama-sama kita pegang. Ya, tetapi kalau masalah hibah sifatnya adalah pemberian. Sifatnya adalah pemberian. Bagaimana ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dimintai pendapat oleh salah seorang sahabatnya, ya, ya, terkait dengan masalah hibah ini. Nu'man bin Bashir bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Bashir ini ingin memberikan sesuatu yang lebih kepada Nu'man. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ya bertanya ya kepada Bashir, "Aqulla waladika nahaltahu misla hada?" Wahai Bashir, apakah semua anakmu Anda perlakukan seperti ini? Kemudian Bashir menjawab, "La, tidak, hanya untuk Nu'man saja." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Wallahi la asyhadu ala jur." Demi Allah, saya tidak mau menyaksikan atas kedaliman ini. Jadi pada hadis ini intinya memberitahukan kepada kita bahwa kalau urusan hibah itu mesti harus sama. Urusan hibah itu mesti harus adil. Adilnya adalah sama. La farqa baina adz-dzakari wal untha, tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Namanya sifatnya adalah hibah. Sifatnya adalah hibah. Berbeda dengan warisan. Kalau warisan sifatnya adalah ya memang satu hal yang memang harus diberikan ya oleh oleh almarhum ya kepada ahli warisnya. Maka patokannya kita menggunakan surat An-Nisa ayat 11 tadi, lidzakari mithlu hadzil unthayain, bahwa bagi laki-laki akan mendapatkan bagian 2 kali bagian perempuan. Tetapi kalau hibah tidak. Yang kedua, bahwa warisan itu terjadi ketika orang yang diwarisi meninggal. Tetapi kalau hibah terjadi ketika orang yang diwarisi masih hidup. Di saat orang tua menghibahkan hartanya kepada anaknya, maka itu akan terjadi ketika orang tua masih hidup. Ya, ketika orang tua masih hidup. Kemudian ya ketika orang tua sudah meninggal, yang terjadi bukan hibah lagi,
yang terjadi adalah warisan. Masalahnya akan menjadi panjang jamaah sekalian ketika orang tua ini sudah memberikan sesuatu kepada anak-anaknya yang hidup atau yang sudah keluarga, sudah mendapatkan jatah hibah. Ini dapat ini, si fulan dapat ini, si fulan dapat itu. Tetapi setelah orang tua membagi si fulan khususnya anak-anak yang sudah keluarga, tidak lama kemudian tiba-tiba orang tuanya meninggal. Sementara adik-adik yang belum berkeluarga masih ada 3 atau 4 orang. Ini masalahnya akan menjadi panjang. Apakah kemudian anak-anak yang sudah mendapatkan jatah pemberian dari orang tua, sudah mendapatkan hibah dari orang tuanya semasa orang tuanya hidup, nanti kalau orang tuanya meninggal akan mendapatkan warisan yang sama atau tidak? Kalau kembali kepada konsep fikih, ya tentu yang namanya warisan itu adalah harta yang dibagi setelah al-mauruth, orang yang diwarisi itu meninggal. Berarti ahli warisnya siapa? Ahli warisnya adalah anak-anaknya atau orang-orang yang akan mewarisi yang masih hidup di saat orang yang diwarisi meninggal. Adapun anak-anaknya atau cucunya yang sudah meninggal lebih dulu daripada orang tuanya, daripada kakeknya, maka tentu anak atau cucu yang sudah meninggal lebih dulu ini tidak akan mendapatkan warisan. Ya, tidak akan mendapatkan warisan. Ini jemaah sekalian sebagian dimuliakan Allah, masalah yang seperti ini sangat pelik sekali. Karena kadang-kadang ketika orang tua membagi-bagi harta, ya orang tua memberikan bagian ini dan itu, tidak semua dilakukan, hanya untuk anak-anaknya tertentu, khususnya yang sudah keluarga. Tapi begitu nggak lama kemudian, ya tiba-tiba orang tua meninggal. Sementara yang belum keluarga ini belum mendapatkan bagian, belum mendapatkan hibah di saat orang tuanya masih hidup, maka langsung meninggal, maka langsung diwaris. Pasti ini yang terjadi adalah ya polemik di antara ya keluarga. Nanti kalau yang sudah dikasih ya minta lagi, pasti yang belum dikasih nggak mau. Kok menang-menangan? Dulu ketika orang tua masih hidup sudah mendapatkan bagian ini bagian itu, sekarang orang tua meninggal minta bagian lagi. Tapi secara Islam, karena memang yang namanya warisan, dulu kan orang tua ngasihnya kan atas nama hibah. Sekarang kita ini punya hak untuk bisa mendapatkan warisan yang ditinggalkan orang tua kita. Nah inilah hadirin jamaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang seperti ini memang harus kita pegang baik-baik. Jangan kemudian kita ya blunder ya ketika menyikapi ya sesuatu yang ada. Maka yang harus sama-sama kita pastikan, orang tua juga harus jeli, orang tua juga harus betul-betul ya adil ketika melakukan sesuatu. Yang dilakukan orang tua itu hibah atau warisan. Kalau memang yang dilakukan adalah hibah, maka semua anak yang ada berhak mendapatkan hibah yang sama. Ya, kemudian kalau yang diberikan adalah warisan, berarti nunggu orang tua sudah meninggal. Kadang-kadang orang melakukan hibah ini karena khawatir nanti kalau anak laki-lakinya ya mendapatkan bagian 2 kali bagian. Kadang-kadang ada orang tua yang sejauh itu. Sudahlah, namanya anak sama-sama anak, laki perempuan juga anak, sama-sama anak. Kita nggak usah pakai kita beda-bedain yang laki 2, yang perempuan 1, nggak pakai begitu deh. Ya bagi saya sih semua anak sama. Ya akhirnya orang tua melakukan hibah, semuanya dibagi rata. Tapi tujuannya hanya semata-mata agar yang laki-laki itu mendapatkan bagian yang sama dengan bagian yang didapatkan perempuan. Jika niatan yang seperti ini yang dilakukan, maka jelas niatan yang seperti itu ya adalah salah. Karena apa? Karena niatnya dia sudah ingin lari dari pembagian warisan secara syariah. Karena orang tua ingin lari dari pembagian warisan secara syariah, makanya buru-buru dibagi-bagi. Atau mohon maaf, ketika semua keluarga
tiba-tiba ya tidak punya anak laki, anaknya perempuan semua. Sementara ya keluarga itu masih ada omnya, masih ada uaknya, ya uak dari bapak. Ketika orang tua meninggal, maka anak perempuan yang dimiliki lebih dari 2 orang, tentu anak perempuan yang seperti itu tidak akan bisa menghabiskan hartanya, karena fakta menunjukkan bahwa anak-anak perempuan yang seperti itu hanya mendapatkan 2/3 untuk rame-rame, 2/3 untuk sejumlah, ya 2/3 untuk sejumlah anak perempuan yang ada lebih dari 2 tadi. Berarti sisanya mana? Asobahnya mana? Masih ada sisa harta. Sisa harta ini diberikan kepada siapa? Diberikan kepada ya orang yang akan ya saudara bapaknya dalam hal ini. Jika memang kakeknya masih ada, bapaknya almarhum masih ada, maka kakeknya akan mendapatkan sisa dari itu. Jika kakeknya sudah tidak ada, maka tentu bagi siapa? Ya tentu bagi saudara laki-laki almarhum, apakah itu omnya, apakah itu uaknya. Hal yang seperti ini enggak mudah jamaah sekalian, enggak mudah yang seperti ini. Kenapa? Karena persoalannya, loh, yang nyari duit siapa? Yang nyari uang kan orang-orang tua saya berjibaku harus merantau dari kampung ke kota. Ya, kerjanya laila naharo, siang malam, jadikan siang jadikan malam. Yang namanya omnya, uangnya enggak tahu menahu. Tiba-tiba dapat bagian dari warisan, dapatnya asobah lagi. Satu hal yang tidak bisa diterima. Jadi maka yang terjadi adalah ya dia melakukan hibah dengan tujuan yang seperti itu. Jemaah sekalian semoga dimuliakan Allah. Atau sebaliknya, ada kasus ini persoalannya adalah ya anaknya laki-laki semua, dia pengen anak perempuan, akhirnya diadopsi anak, atau anaknya ya perempuan semua, dia pengen anak laki-laki, akhirnya adopsi anak laki-laki. Maka mereka tahu ini nanti kalau saya meninggal, anak angkat saya ini nggak dapat apa-apa, karena yang namanya anak angkat itu sesungguhnya adalah orang lain yang berada dalam lingkungan rumah kita. Hukumnya pun seperti hukum orang lain. Buktinya kalau anak angkatnya laki-laki, begitu bapak angkatnya meninggal, anak angkat itu boleh menikah sama ibu angkatnya sendiri. Kalau anak angkatnya perempuan, begitu ibu angkatnya meninggal, anak angkat perempuan itu boleh menikah dengan bapak angkatnya sendiri. Itu hukumnya anak angkat. Sesungguhnya anak angkat itu adalah orang lain yang berada dalam lingkungan rumah kita. Ya maka ya tentu ya dalam hal ini memang ya kita harus betul hati-hati. Soalnya nanti kalau anak itu sudah balik, ya maka juga repot juga. Jika anaknya laki-laki, maka ibu angkatnya, apalagi cipika-cipiki sama anak angkat, ibarat kata megang anak angkatnya saja nggak boleh, karena itu adalah orang lain yang berada di dalam lingkungan kita. Demikian pula kalau anak angkatnya perempuan, kalau sudah balik ya kemudian ya dia salaman sama bapak angkatnya, cipika-cipiki sama bapak angkatnya, sebagaimana halnya anak-anak ketika cipika-cipiki sama ya bapak ibunya, maka hal itu juga tidak diperbolehkan. Itulah yang namanya anak angkat simalakama. Ya, serba salah, kesana salah, kesini salah. Jadi itu sesungguhnya anak angkat. Maka terkait dengan adopsi anak, ya kemudian ingin adopsi anak, at-tabanni fil Islam, mau tidak mau harus dipikirkan betul-betul, ya dipikirkan antara risiko, ya antara hukum-hukum yang terkait dengan anak angkat tersebut. Jangan asal ambil anak angkat saja, karena urusannya itu adalah ya urusannya sangat panjang sekali. Minimal kalau mau ambil anak angkat adalah ambillah dari jalur mahram, yang masih keponakan istri atau masih keponakan suami. Itu kalau memang mau ambil anak angkat dari jalur itu, karena sesungguhnya itu masih mahram bagi yang bersangkutan. Tapi kalau itu kemudian ya orang lain, ya maka ya itu akan menjadi satu permasalahan dalam keluarga yang ada. Belum lagi nanti urusan akte kelahirannya. Seringkali kita lihat orang-orang yang mengangkat anak, jadi anak itu langsung dibinkan kepada orang yang mengangkat, nggak pakai malu dan nggak pakai takut lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dijelaskan di dalam surat Al-Ahzab, Allah sudah tegaskan,
ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah, panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka, huwa aqsatu indallah, sesungguhnya yaitu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam soal pemanggilan saja Allah memerintahkan kepada kita, wahai anak orang tua yang punya anak angkat, agar memanggil anak angkat itu bukan dengan nama dia yang mengangkat, tetapi dengan nama bin bapaknya, dengan nama bin bapaknya. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah, panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka, itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Urusan panggil memanggil saja Allah mengatakan begitu, apalagi urusan legal formal terkait dengan akte kelahiran seorang anak. Memang dalam konteks sekarang ini jemaah sekalian, urusan akte sih ternyata agak gampang-gampang juga. Artinya apa? Ternyata di dalam dinas kependudukan dan catatan sipil ini biasanya anak itu bisa dibinkan ke ibunya, sehingga orang-orang yang berzina, yang hamil di luar nikah, ketika mereka ingin mengaktakan anaknya, bisa diaktakan, dibinkan ke ibunya. Sekarang itu sudah ada ternyata seperti itu, dan memang cara Islam begitu. Jadi anak-anak zina, anak-anak yang lahir di luar nikah itu bukan dibinkan ke bapaknya, tapi dibinkan ke ibunya. Dia akan dibinkan ke ibunya, dia akan mewarisi ibunya, dia menjadi anak kandung ibunya. Ibunya meninggal, dia bisa mewarisi, dia meninggal, ibunya bisa mewarisi, seperti itulah terkait dengan anak angkat itu. Sekarang memang agak lebih mudah. Kalau dulu kasusnya adalah ketika orang yang ingin mengaktekan, kemudian mereka tidak punya surat nikah, mereka sulit untuk mendapatkan anak angkat. Tapi sekarang tampaknya mudah. Jadi apalagi yang pernikahan sirri yang dilakukan dengan tanpa melibatkan pihak KUA, masih bisa mendapatkan akte kelahiran karena aktenya dibinkan ke ibunya. Jadi itu yang terjadi sekarang ini. Jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada masalah hibah dan warisan tadi, hanya saja yang harus kita perhatikan mengenai hukum hibah. Hibah itu ada hukum-hukum yang khusus. Jika memang hibah itu kita berikan kepada orang lain, maka orang lain itu haram hukumnya menarik kembali hibah yang telah diberikan. Karena kata Nabi dalam hadisnya, al-aidu fi hibatihi kal-aidi kal-kalbil ladzi yaqi thumma ya'udu ila qa'ihi atau kama qala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menarik kembali hibahnya itu seperti seekor anjing yang muntah, lalu kemudian dia menarik kembali, menjilat kembali hibah muntahan yang telah dimuntahkan itu. Jadi makanya kalau hibah kepada orang lain, maka hibah itu tidak boleh ditarik kembali. Tetapi kalau hibahnya itu orang tua kepada anak, bi ayyi halin kan, dalam kondisi apapun, wa matasya, dan kapanpun orang tua menghendaki, maka hibah itu masih boleh ditarik lagi, masih boleh ditarik lagi oleh orang tuanya, Jadi makanya kalau kita lihat di dalam hadis Nabi yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yakhillu li rajulin ay yu'tiya atiyatan aw yahabu hibatan fayarji'u fiha illa al-walad fima yu'ti waladahu. Jadi fima yu'ti waladahu. Jadi kalau kita lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan tidak halal bagi seseorang yang telah memberikan pemberian atau hibah kepada orang lain, lalu dia menarik kembali hibah atau pemberian yang telah diberikan itu,
illal walad, kecuali ya illal walid, bukan illal walid, kecuali orang tua ya terhadap hibah yang telah diberikan kepada anaknya. Jadi maka jadi anak juga harus ngerti hukum hibah ini. Katanya orang tua ngasih kontrakan 1, enggak taunya 2 tahun kemudian ditarik lagi. Jangan mencak-mencak anaknya, apa-apaan ini ditarik-tarik lagi, masa ngasih ditarik lagi, yang benar aja dong. Nah, enggak boleh yang benar aja, seperti memang begitu hukumnya. Kalau pengen enggak ditarik lagi, begitu dikasih jual, selesai kan. Orang tua enggak akan tarik lagi itu. Sekarang anak pada pinter-pinter kan gitu kan, ya begitu dikasih rumah dijual. Setelah dijual ganti lagi dia beli tanah. Nah, kalau gitu gimana ini? Dikasih rumah. Setelah dikasih rumah, rumahnya dijual. Setelah dijual anak beli tanah. Soalnya nanti anaknya pinter juga ini. Kalau saya kasih kontrakan ini, jangan-jangan orang tua ntar narik lagi katanya. Udah saya jual aja kontrakan. Nah, jual kontrakan, setelah dijual kemudian dialihkan ke beli tanah. Kalau gitu boleh nggak usah ditarik lagi. Yang diberikan kan kontrakan. Mau narik kontrakan sudah nggak ada, sudah saya jual. Ya saya jual, sekarang saya belikan tanah. Mau ditarik tanahnya, ya tentu hal yang seperti ini harus kita perhatikan jemaah sekalian. Jadi hibah memang tidak semudah yang kita ucapkan. Makanya jangan kemudian dengan keponakan, dengan teman dekat dan lain sebagainya yang pernah memberikan sesuatu kemudian karena satu dan lain hal yang terjadi di antara keduanya kemudian saling mengungkit kembali, ya saling teriak-teriak kembali, apa yang sudah saya berikan kepadamu saya tarik lagi katanya, saya enggak ridho, saya kagak halal, ya kan? Yang seperti itu gimana? Maka kita hanya ingin memastikan bahwa pemberian yang diberikan oleh orang lain kepada orang lain yang tidak ada hubungan nasab antara orang tua dan anak tidak boleh ditarik lagi. Meskipun yang ngomong tadi pakai teriak-teriak, gua kagak ridho, kagak halal, biarin aja deh. Meskipun teriak-teriak seperti itu, ya sudah selesai. Makanya kalau melakukan sesuatu ya pakai pertimbangan. Jangan giliran senang sama orang, apa yang ada diberikan semua. Giliran akrab dengan orang, apa yang ada diberikan semua, tanah dikasih, semuanya dikasih. Begitu hubungannya sudah ya tidak akrab lagi, sudah mulai renggang, ada satu dan hal yang memicu renggangnya hubungan tersebut, tiba-tiba main ditarik-tarik lagi, nggak bisa. Karena itu ya hukumnya adalah diharamkan. Hanya saja kita juga sebagai orang yang diberi, kita juga harus tahu, karena Nabi mengatakan la yahillu malum mri'in illa angti bi nafsihi, tidak halal harta seseorang kecuali dengan keikhlasannya. Sekarang Bapak bisa perhatikan, satu sisi Nabi melarang jika ada hibah yang sudah diberikan nggak boleh ditarik lagi. Tetapi kemudian satu sisi Nabi juga mengatakan tidak halal ya harta seseorang itu kecuali dengan keikhlasannya. Sekarang gimana kita menyikapinya? Satu sisi ada larangan, hibah nggak boleh ditarik lagi karena nggak ada hubungan orang tua. Satu sisi Nabi mengatakan nggak halal, nggak ridho, nggak halal harta seseorang kecuali dengan ikhlasannya. Kalau kemudian ada masalah di tengah-tengah kita ini, kita punya teman akrab, hubungan kerja baik sekali, sehingga saking akrabnya segala-galanya diberikan. Bahkan dia punya tanah di sono diberikan kepada saya sampai sertifikatnya sudah ya saya balik nama ke nama saya, satu contoh. Karena dan satu lain hal tiba-tiba dia teriak-teriak mencak-mencak mau ditarik lagi hibahnya. Secara Islam nggak boleh, hibah nggak boleh. Tapi setelah memang nggak boleh ditarik lagi, dia ngomong teriak-teriak, nggak ridho, saya demi Allah saya nggak ridho, nggak halal, saya nggak ridho. Gimana menyikapinya? Ya orang sekarang pinter-pinteran jamaah sekalian. Ya,
Orang pinter-pinteran kan, ya biarin aja dia kagak ridho, kan dia ngasihnya ke saya hibah. Masa ditarik lagi kan nggak boleh dalam Islam itu. Tapi dia bilang nggak ridho, nggak halal gimana? Biarin aja urusan dia. Kadang-kadang ada orang yang seperti itu. Tetapi kalau kita sebagai orang yang beriman, yang meyakini apa yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun yang diberikan, jika memang meskipun secara Islam hibah tidak boleh ditarik kembali, ya tidak boleh ditarik kembali, maka ya ketika orang yang bilang tidak ridho, tidak halal, ya kita mesti harus berikan. Wong dia bilang nggak ridho, nggak halal. Meskipun satu contoh prosesnya panjang, tanah yang sudah diberikan sampai sudah balik nama, sertifikat dan lain sebagainya. Loh gimana sekarang solusinya? Nama tanah itu sudah, ya saya balik nama. Sekarang giliran bilang kagak ridho, teriak-teriak lagi dia. Gimana menyikapi yang seperti ini? Kan balik nama sertifikat juga nggak mudah, butuh waktu yang panjang, bisa 1 tahun 2 tahun balik nama sertifikat. Apa yang harus kita lakukan? Solusinya adalah kita datengin baik-baik. Kita ingin memastikan, mohon maaf, Anda ketika memberikan dulu dengan ridho dan sebagainya, sehingga saya sudah lakukan proses balik nama dan lain sebagainya. Tapi begitu sudah balik nama atas nama saya, tiba-tiba karena ada masalah begini, Anda tiba-tiba teriak-teriak nggak ridho. Kita pastikan dulu, mestinya apa yang Anda inginkan. Nah, kita harus tanya kepada dia apa yang diinginkan. Kalau hanya sekedar gertakan, saya sebagai orang yang beriman nggak mau seperti itu. Sekarang saya ingin pastikan, Anda maunya apa? Mau menarik kembali karena tanah sudah saya balik, ya nama ke nama saya. Kalau Anda betul-betul ingin menarik kembali, saya siap membeli tanah itu, tapi dengan kekuatan saya. Dengan cara apa? Dengan cara saya angsur, saya cicil pembayarannya. Ya kita harus begitu, karena prosesnya panjang. Sudah balik nama, sertifikat dan sebagainya, kita kasih seperti itu. Tapi kalau barangnya memang, kalau hanya sekedar barang, dikasih mobil tarik lagi, kasih HP tarik lagi, kasih rumah tarik lagi, kasih. Tapi kalau persoalannya tanah sudah balik nama, sertifikatnya, maka ini butuh perjuangan yang sangat panjang. Jemaah sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu barang apa saja yang boleh dihibahkan? Wa kullu ma jaza bai'uhu jazat hibaduhu. Setiap barang yang boleh dijual boleh dihibahkan. Ini simpel ya. Para ulama membuat takbir, membuat redaksi itu simpel. Setiap barang yang boleh dijual belikan itu boleh dihibahkan. Sekarang pertanyaannya, ini ada barang hasil perampokan. Perampokannya secara sistematis. Ya, bukan perampokan gaya-gaya lama jadul begitu, sistematis, sistemik. Sistematik. Perampokannya dengan cara macam-macam, Bos. Wah, ini enggak legal, ini begini, sidang pengadilan. Karena dia punya bukti-bukti begini, tapi sesungguhnya di balik itu adalah perampokan dengan cara terorganisir. Ada yang begini loh modelnya. Loh kok bisa dia bisa menguasai tanah gitu katanya. Lah saya nggak tahu juga itu kan, dulu seingat saya tanah kakeknya dia loh. Memang kakeknya nggak begitu ngeh dengan urusan seperti itu sehingga nggak diurus surat menyuratnya. Kok tiba-tiba dia bisa menguasai tanah itu gimana? Sidang pengadilan, saya punya surat ini. Tapi wallahu alam, hakikatnya ada orang yang ngerti. Saya tahu dia itu. Pantesan dulu dia itu mondar-mandir kepala desa, ngurus ini. Enggak taunya dia itu merampok secara sistematik. Ada yang begini ini. Setelah dapat tanah, ya tiba-tiba, ya ini saya punya tanah Ustadz, nih ini atas nama saya ini, sudah ini katanya. Ya udah saya wakafkan, saya hibahkan ke Ustadz aja deh. Ustadz mau bikin apa deh silakan saja. Gimana kalau hasilnya begini ini? Sementara keluarga yang tahu, yang merasa betul-betul punya tanah itu, tahu sejarahnya. Karena memang dulu maklum namanya orang-orang kampung nggak ngerti urusan seperti itu, dia tahu betul. Dia masih nggak ridho, masih nggak rela katanya. Maka
jika ada barang yang dihasilkan dengan cara yang seperti ini mau dihibahkan, nggak boleh. Karena itu dijual aja nggak boleh, bukan miliknya dia sendiri, masih sengketa. Gimana mau dihibahkan ke orang? Karena kaidahnya setiap barang yang boleh dijual belikan baru boleh dihibahkan. Berarti dengan demikian kalau ada orang hibah minuman keras, boleh atau tidak? Enggak boleh. Orang enggak boleh dia jual beli kok. Gimana? Ya dihibahkan. Lah ini yang akan menjadi panjang urusannya. Gimana kalau ada orang hibah rokok? Nah ini rokok ini kan debatable. Wa minhum man yuharrim wa minhum man yakrahu yukarrih. Ya, ada yang mengharamkan, ada yang mengatakan rokok makruh gitu kan? Ya. Gimana nih urusan rokok begini kan? Ribet terus rokok. Ya sudah, tanyakan saja ke Majelis Ulama Indonesia. Apa jawabannya? Ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan katanya. Kalau saya gimana Ustaz ya? Sambil kalau saya gimana ya Ustaz? Ini ditanya ke pengurus MUI ya. Gimana Kiai hukumnya rokok itu? Tahu deh, kata sono di Jakarta sih rokok ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Tahu deh, kalau kita gimana ya? Kalau kita gimana ya? Nggak usah ngasih jawaban, tapi ngasih contoh. Ya ini kan urusan rokok yang seperti itu. Hadirin jamaah sekalian sebagai muliakan Allah, jadi kaidahnya seperti itu. Kemudian wala talzamul hibatu illa bil qabdi. Hibah itu tidak akan punya konsekuensi, akadnya menjadi akad lazim illa bil qabdi, kecuali barang hibahnya sudah diterima. Ini satu contoh. Ustaz, saya ada tanah di sono itu pinggir jalan, ya nggak banyak sih, paling 200 meter. Saya hibahkan sama Ustadz aja deh, ya. Ya anak-anak saksikan, saya hibahkan saja. Ngomong begitu, ngomong doang, ngomong. Tapi realisasinya belum. Ngomong doang disaksikan anak-anaknya, ya boleh juga sih, nggak apa-apa katanya. Pertanyaannya, itu hibahnya itu sudah sah atau belum? Hibahnya akadnya sudah lazim atau belum? Maka di sini dikatakan wala tazamul hibatu illa bil qabdi. Jadi yang namanya hibah itu belum memiliki konsekuensi hukum lazim bisa diterima kecuali tanahnya sudah diterima. Jika yang diberikan tanah paling tidak sertifikatnya sudah kita terima, AJB-nya sudah kita terima. Kalau baru abab doang, asbun doang, ya kan? Katanya lidah nggak bertulang. Kadang orang ngomong begini begitu. Ini kita juga jangan kemudian sok pede aja kan. Saya dikasih tanah kok. Itu pinggir jalan tuh udah punya saya. Mana buktinya? Kemarin pas lagi ada arisan keluarga udah ngomong bapaknya, anak-anaknya pada dengar semua itu. Udah ngasihkan tanah kan 200 meter pinggir jalan. Model yang seperti ini belum punya konsekuensi hukum. Kenapa? Tanah itu legal formalnya apa? Ada AJB, ada sertifikat. AJB-nya, sertifikatnya belum diberikan. Mana mungkin ya kita bisa mengatakan itu punya saya. Kecuali kalau sertifikatnya sudah diberikan, AJB-nya sudah diberikan, sudah ada tanda tangan akte hibahnya, ya, yang menghibahkan sudah tanda tangan, kitanya sudah menerima, baru itu legal. Tapi kalau baru ngomong doang itu mesti kita harus hati-hati. Itu masih antara iya dan tidak. Kita juga harus paham yang begini modelnya. Makanya kalau bapak-bapak mendapatkan info yang sifatnya busyra, mengembirakan itu, ya jangan cepat-cepat berbahagia dulu, jangan cepat-cepat bersenang-senang dulu. Kita lihat pastinya dulu. Apalagi Ustaz, alhamdulillah Ustaz, saya itu ketemu teman jamaah di masjid. Kenapa katanya? Aduh, orang yang baik banget Ustaz. Saya langsung ditawari umroh katanya. Lo udah pernah umroh belum? Belum katanya. Boleh deh, ya. Ntar kira-kira bulan Desember umroh bareng saya katanya. Saya tawarin gitu Ustaz. Alhamdulillah. Sambil alhamdulillah ya Allah gitu kan.
Kalau nawarin begini ini saya sampaikan jangan cepat-cepat bilang alhamdulillah. Khawatir di PHP. Orang pada yakin banget itu kan. Karena apa? Prinsipnya lidah nggak bertulang kata orang. Orang ngomong asbun aja dia. PHP itu sebenarnya. Anda akan mengatakan, ya kan? Saya diberangkatkan umroh alhamdulillah. Sama siapa? Tahu deh. Teman di masjid, teman jamaah di masjid memberangkatkan saya umroh. Buktinya mana? Sudah didaftarkan. Saya sudah ngurus paspor. Tiketnya sudah keluar atas nama saya. Itu baru Anda yakin kalau Anda diberangkatkan umroh. Tapi kalau hanya diomongin doang, ya ngomong begitu mah. Ya itu hanya sekedar PHP bisa jadi, hanya sekedar ya mungkin dibilang orang mengigo bisa jadi seperti itu. Kenapa saya katakan begitu? Loh yang ngomong sama saya itu banyak begitu kan? Ya saya nggak iyai, ya boleh deh boleh gitu aja kan. Tetapi saya akan memastikan saya itu betul-betul diberangkatkan umrah atau tidak. Nanti kalau faktanya kemudian suruh ngurus paspor semuanya dikasih, itu baru. Kalau baru ngomong doang itu nggak usah terburu-buru. Alhamdulillah saya ketemu teman di masjid diberangkatin umrah katanya. Maksudnya apa ini? Yang gitu-gitu jangan terlalu percaya dulu. Namanya orang itu kadang-kadang begitu. Makanya saya kasih contoh pengalaman saya begitu. Saya tidak mengatakan dia memberangkatkan umroh saya kalau ternyata dia belum ngasih tiket, belum nyuruh ngurus paspor dan lain sebagainya. Kalau itu tahapannya sudah dilakukan, yakin Anda insya Allah diumrohkan. Kalau enggak, PHP. Makanya kita nggak bisa mengatakan begitu. Demikian pula orang ngasih hibah. Kalau hibah betul atau tidak, illa bil qabdi, kecuali yang dihibahkan itu sudah diterima. Jamaah sekalian semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang terakhir ya. Jadi bagian yang terakhir dari masalah hibah ini terkait dengan masalah warisan ini, khususnya dalam keluarga kita ini, kadang-kadang masalah yang kita hadapi adalah keluarga anak 5. Begitu anak pertama, anak kedua ekonomi masih mapan alhamdulillah. Segala sesuatunya ada. Sehingga konsekuensinya apa? Ekonomi mapan, nggak tanggung-tanggung ini anak sekolahnya. Begitu sekolah carikan sekolah yang paling mahal, yang paling bagus dan mahal. Dia ingin cari sekolah Islam di mana? Al-Azhar. Kalau nggak di Al-Azhar, Nurul Fikri Lembang, yang bayarnya 100 juta, bulanannya bisa 5 sampai 6 juta bulanannya doang, ngalang-ngalin gaji karyawan. Kalau nggak yang ada di Serpong sana itu, Insani apa itu ya? Ya, itu yang punya Tamsin Limrung itu ya. Itu sekolahnya itu persis hotel, maksudnya 100 juta atau 150 juta, bulanannya 7 sampai 10 juta bulanannya, Pak. Jadi gaji 5 perbo di Albana masih kalah. Ya, sekolah ke 10 juta itu sebulan itu. Anak pertama begitu, anak kedua begitu. Begitu anak yang ketiga, ekonominya sudah mulai redup. Aduh, boro-boro pakai Nurul Fikri segala, ya ke Serpong segala katanya. Dimasukkan sekolah negeri. Setelah masuk sekolah negeri, enggak lama kemudian orang tuanya meninggal. Aset yang ada ini sebenarnya nanti milik siapa, dibagi seperti apa? Ini masalah berat. Ya, ini masalah berat jamaah sekalian. Loh, kok berat? Iya. Karena ternyata mohon maaf, setelah orang tuanya meninggal, aset-aset yang ditotal, harta pusaka yang ditotal enggak begitu banyak. Enggak begitu banyak. Persoalannya itu adalah warisan yang harus diwaris oleh anak-anaknya. Tapi warisannya tidak begitu banyak karena satu dan lain hal tadi. Mungkin ada kemerosotan, gagal bisnis dan lain sebagainya.